Bab ke-8. Ternyata dia bukan buruh pabrik tapi seorang CEO. Ibas terkejut dengan perlakuan Maira kepada Mulan. Dia tidak menyangka bahwa ibu tirinya sejahat itu dengan Mulan. Di dalam hatinya dia berjanji akan melindungi Mulan dari ibu tirinya dan membuat ibu tiri Mulan menyesal karena memperlakukan Mulan dengan kejam seperti itu. Tapi untuk saat ini, Ibas hanya bisa diam. Dia akan melakukan tindakan ketika jati dirinya sudah diketahui oleh Mulan dan Mulan menerima dia dengan jati dirinya tersebut. Mas Ibas, ucapan Mulan memudarkan pikirannya. Iya Mulan, ada apa? Ayo kita ke atas menemui papa. Papaku nggak bisa ke bawah karena beliau sakit jadi hanya bisa di kamar saja, kata Mulan. Oke, ayo kita nemuin papa. Ibas pun bangun dari tempat duduknya dan bergegas menuju ke lantai atas bersama Mulan. Maira hanya menatap mereka dengan tajam, kemudian dia melirik oleh-oleh yang dibawa oleh Ibas dan langsung membukanya. Ternyata isinya cake premium yang harganya lumayan mahal. Boleh juga nih cake-nya. Ini kan cake terkenal dari toko cake Santara, oke juga pilihannya. Kata Maira sambil memperhatikan Ibas dan Mulan dari bawah. Tiba-tiba Intan keluar dari dapur sambil mengunyah sarapan karena dia baru saja bangun dan berkata, siapa tuh yang dibawa Kak Mulan? Ganteng banget, keren kayak artis, ucap Intan penasaran. Ganteng sih tapi kere, mobil aja nggak punya, terus pekerjaannya juga nggak jelas, jawab Maira. Tapi tampangnya lumayan, aku juga mau punya pacar kayak dia, canda Intan. Ingat Intan, kamu sudah punya pacar. Pacarmu anak orang kaya dan bekerja di perusahaan ternama lagi. Dia mah nggak ada seberapanya daripada calon mantu mama, tangkas Maira menyombongkan calon mantunya. Tapi pacarku tidak seganteng dia, sungut Intan. Kemudian sampailah Ibas dan Mulan di kamar papanya dan langsung masuk ke dalam. Assalamualaikum papa. Seperti biasa Mulan datang dan memeluk papanya. Ibas pun masuk dan berjabat tangan dengan papa Intan. Halo Om, apa kabar? Baik nak, Om semakin sehat setelah lihat kamu. Jawab papanya Mulan. Om bisa saja. Jawab Ibas sambil tersenyum. Sudah sampai dari tadi? Tanya papa Mulan. Baru saja Pak, ini langsung ke atas nemuin papa, aku meli selama-lama di bawah ketemu sama si nenek sihir itu. Rengek Mulan. Papa Mulan dan Ibas pun saling pandang dan tersenyum melihat tingkah Mulan yang manja tersebut. Ih, kenapa papa dan Mas Ibas tersenyum sih, kan gak ada yang lucu? Gerutu Mulan. Maaf ya nak Ibas, anak Om ini memang begitu. Dia tampak dari luarnya saja kuat dan ceria, padahal dia sebenarnya anak yang manja dan juga suka sekali menangis. Kalau itu saya juga setuju Om, jawab Ibas sambil tertawa kecil. Tuh kan aku dilawan sama dua pria ini. Kalian kompak banget, seneng ngeledekin aku terus. Kapan aku nangis? Kayaknya nggak pernah deh. Jawab Mulan sambil tersenyum senang karena papa dan Ibas bisa saling cocok satu sama lain. Bunyi nada dering telepon. Sebentar ya Om, saya angkat telepon dulu. Ya silahkan. Ibas pun keluar dan menjawab telepon di luar kamar papa Mulan. Sementara itu di dalam kamar Mulan berbincang dengan papanya. Gimana Pak? Orangnya baik dan ganteng kan? Tanya Mulan girang. Baru kali ini papa Mulan lihat anaknya begitu bahagia seperti dulu ketika ibunya masih hidup. Sepertinya hati anaknya sudah terisi kembali dan tidak kosong lagi. Ya ganteng dan baik, papa suka, dia juga punya sopan santun yang bagus. Tapi dia bukan orang kaya Pak, dan kerjaannya pun biasa saja. Jangan pandang seseorang dari hartanya nak, tapi dari hatinya. Kalau dia baik tidak masalah apapun pekerjaannya. Pasti dia akan tanggung jawab dengan keluarganya. Terima kasih Pak. Mulan pun senang papanya bisa menerima Ibas apa adanya. Kalau kamu bahagia, papa lebih bahagia lagi. Jawab papanya sambil mengusap-usap tangan putrinya dengan penuh kasih sayang. Tidak begitu lama Ibas pun masuk ke dalam kamar lagi. Mereka berbincang-bincang cukup panjang dan semakin akrab. Setelah itu mereka berpamitan untuk pergi menemui orang tua Ibas. Papanya pun sangat senang dengan kedekatan mereka dan sangat merestuinya. Sampai di bawah mereka bertemu Maira dan Intan. Ma, aku pergi dulu, ucap Mulan. Ya, jawab Maira singkat. Ibas pun tak berkata apa-apa. Hatinya sebenarnya sangat marah ketika Maira memperlakukan Mulan seperti itu.
Intan hanya memperhatikan mereka dari depan TV dan tidak menemui Mulan. Setelah mereka keluar, Mulan terkejut karena ada mobil mewah yang dia kenal, mobil yang kemarin ditumpanginya. "Loh, kok Mas Seto di sini?" ucap Mulan. "Selamat siang Mbak," sapa Seto. "Siang Mas Seto." "Ya, nanti sampai rumahku aku ceritakan," jawab Ibas. Sebenarnya Seto sudah membuntuti mereka dari tadi pagi, hanya saja Mulan tidak tahu kalau ada yang membuntutinya. Seto pun membukakan pintu untuk mereka. "Terima kasih Mas Seto," ucap Mulan. Di dalam rumah, Maira dan Intan mengintip dari balik jendela karena mereka penasaran. Terlihatlah Ibas dan Mulan dijemput oleh mobil mewah. "Itu kan mobil yang dulu ngantar Mulan pulang," ternyata dia diantar pacarnya, geram Maira. "Lo mah jadi pacarnya Mulan kaya raya dong, udah ganteng kaya raya. Kok bisa Mulan dapat cowok sempurna seperti itu? Tadi Mama bilang dia kere nggak punya mobil." "Iya, abisnya tadi dia bilang kesininya naik bus. Mana Mama tahu kalau dia orang kaya." "Oh ya, pantas saja tadi cake yang dibawa itu cake mahal dari toko terkenal," jawab Maira. "Iho Mama, kesel-kesel. Kenapa harus Mulan mulu yang selalu dapat yang terbaik, selalu aku yang kalah?" gelutu Intan sambil berjalan menuju kamarnya. Mobil pun masuk ke halaman yang sangat luas dan berhenti di rumah besar yang megah. Di depan rumah sudah banyak pegawai yang berbaris menunggu kedatangan mereka dan menyambut kedatangan mereka. Mulan bingung kenapa dia diajak ke sini, rumah yang besar dan megah. "Loh Mas, kenapa kita ke sini? Ini rumah bosnya Mas ya? Mas ada urusan sama bos, makanya Mas Seto jemput, iya kan?" Ibas hanya tersenyum dan berkata, "Nanti kamu akan tahu setelah masuk ke rumah." Mulan pun hanya manggut-manggut kebingungan. Mereka pun berjalan masuk ke dalam rumah tersebut. "Selamat datang Tuan dan Nona," sapa pegawai kompak. "Kami bubukan." "Ayo masuk," ajak Ibas sebelum Mulan menyelesaikan perkataannya. "Tapi kan kita cuma tamu, kenapa sambutannya seperti yang punya rumah saja sih Mas? Aku kan malu," jawab Mulan sambil menebar senyum kepada pegawai. Di dalam rumah sudah menunggu ayah dan ibu Ibas di meja makan. "Siang ya, Bu," ucap Ibas kepada Nyonya dan Tuan di hadapannya. "Selamat datang anakku," sambut seorang wanita dengan hangat sambil tersenyum senang. "Mas, apa ini maksudnya?" tanya Mulan bingung. "Mulan, ini ayah dan ibuku." Tidak pernah Vi bayangkan sebelumnya, dia seperti dijatuhkan dari langit dan dihempaskan ke bumi. Kaki Mulan langsung lemas mendengar perkataan Ibas. Ia serasa ingin berlari sekencang-kencangnya pergi dari rumah ini. Dia tidak menyangka Ibas yang selama ini dia kenal ternyata bukan Ibas yang sebenarnya. Dia merasa tertipu, dan hanya bisa mematung tidak tahu harus bagaimana. Kalau saja dia bisa, dia akan langsung pergi meninggalkan Ibas, tapi karena ada orang tua Ibas, dia harus menghormati keberadaan mereka. "Assalamualaikum Pak, Buk, saya Mulan," ucap Mulan sambil menjabat dan mencium tangan mereka dengan sopan. "Wah, cantik sekali Bas, calon istrimu kamu memang yang terbaik kalau milih pasangan," puji Hadi Santosa. "Iya Pak, anak siapa lagi dong?" "Ya udah kok malah berdiri saja. Ayo duduk kita makan, nanti makanannya dingin loh," ajak Ibu Ibas. Ibas pun mengajak Mulan duduk. Mulan hanya bisa terdiam dan gemetar. Entah kenapa secara sekejap dia seperti tidak mengenal Ibas lagi. Mulan merasa dia orang yang sangat berbeda dan kehidupan mereka pun sangat berbeda. "Kenapa seperti ini? Kukira aku akan segera menemukan kebahagiaan dan mendapatkan cinta yang selama ini aku cari. Ternyata aku salah. Aku sudah terlena oleh semua ini," ucap Mulan berkaca-kaca sambil melihat kebahagiaan orang tua Ibas yang senang dengan keberadaannya.